Kita mikir masjid yang jauh, masjid sebelah nggak pernah kita tengok. Wala pernah sholat di masjid, wala pernah subuh di masjid. Masjid yang cuma 3-4 langkah kita boykot, terus kita bermimpi kita mau ngebuka itu masjid. Ta'al, benerin hubungan kita dulu dengan masjid. Yang mana dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sekedar kedekatan fisik, tetapi kedekatan di dalam hubungan, di dalam cinta, di dalam peneladanan terhadap Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah, takwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama kaum shadiqin, para aulia, para salihin, orang-orang yang memiliki kejujuran, kesungguhan dalam hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattabi' sabila man anaba ilai, ikuti jalan orang-orang yang rujuk, yang kembali, yang berinabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad adalah imam mereka. Nabi Muhammad adalah teladan mereka. Allah Ta'ala berfirman, Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, katakan kepada umat, dan beliau telah mengatakan, Qul, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan kalau kalian cinta kepada Allah maka ikuti saya. Kalau kalian jujur di dalam kecintaan kepada Allah. Orang klaim biasa. Banyak orang mengklaim, saya cinta Allah, klaim enggak ada artinya. Ngaku-ngaku ya enggak ada artinya. Tetapi kalau sungguh-sungguh betul, jujur, kalian mencintai Allah, itu kecintaan seseorang kepada Allah enggak dilihat dari apa yang dia ucapkan. Tetapi teliti, cek, lakukan riset hubungannya dengan Allah Ta'ala. Diketahui kejujurannya, kesungguhannya dalam cinta kepada Allah dengan mutaba'atan Nabi Muhammad. Mengikuti, meneladani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya itu, kef. Bagaimana tuh kebayang orang cinta kepada Allah minumnya tangan kiri? Kef. Cinta kepada Allah Ta'ala enggak sholat jamaah. Gimana kebayang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, matanya ngelihat yang haram, berucap yang haram, menulis yang haram, hatinya dipenuhi dengan kesombongan, dengan kef. Siapa yang diikutin? Kejujuran seseorang dalam cintanya kepada Allah Ta'ala dilihat dari peneladannya kepada Nabi Muhammad. Yaqul al-Imam Abdullah bin Abdul Haddad, wa ayatu hubbillahi minnat tiba'uhu bihi wa'adal ghufrana ba'dal mawaddati. Tanda kecintaan kita kepada Allah adalah dengan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau enggak ada peneladanan berarti cintanya abal-abal, berarti cintanya palsu, berarti cintanya patut dipertanyakan. Sehingga di dalam masalah salatul jamaah itu dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, beliau bilang orang yang meninggalkan salat jamaah, mataraka salat jamaah, mataraka al-fariḍah, mataraka ahadun al-fariḍah fil jamaah illa an humgin jali au kufrin khafi. Orang yang ninggalin salat jamaah tahu menunjukkan apa? Kebodohan yang nyata. Ini orang terlalu bodohnya nyata sampai meninggalkan salat jamaah. Atau kufrin khafi, menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya hingga menganggap remeh, menganggap enteng salatul jamaah, waliyadzubillah min dzalik. Itu dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, bab Madinatul Ilm, pintu kota ilmu, sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menantu Nabi Muhammad, salah seorang yang dimuliakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bilang, kunna idza hamil watis naludzu bi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dulu di masa perang, ketika keadaan lagi keadaan perang, keadaan makin keruh, makin dahsyat, makin hiruk pikuk, makin menakutkan, maka kita berlindung kepada Rasulullah, mendekat, merapat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kita sekarang pikiran kita keruh, kita nganggap keadaan yang sekarang itu keruh buat kita, susah buat kita, berat buat kita. Ta'al, mendekat kepada Nabi Muhammad. Solusi kalian di situ, jawaban kalian di situ. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana
Orang yang dekat kepada Rasulullah bakal menemukan solusi. Dan orang yang dekat kepada orang yang punya hubungan dengan Rasulullah bakal menemukan solusi. Solusi umat nggak jauh-jauh. Ketika fi Sahih Al-Bukhari terjadi pertempuran yang dahsyat di dalam suatu zaman, di zamannya tabi'in. Saat itu sahabat Rasulullah udah tinggal sedikit. Maka tatkala mereka berperang, pertolongan nggak kunjung datang. Yaghzu fi'am minan nas fayabtu alaihi al-fath. Faqil man minkum man ra'a Rasulullah hal fikum man ra'a Rasulullah. Itu ketika pertolongan gak kunjung datang, dikumandangkan panggilan. Apakah ada di antara pasukan orang yang pernah melihat Rasulullah? Ditemukan 1-2 orang, berkat 1-2 orang tersebut dapat pertolongan. Terus Nabi bercerita lagi, gak cukup sampai di situ. Silsilatul ru'yah, silsilatul nazar. Nazar pandangan bersilsilah, menyambung, berantai. Itu dikatakan sekelompok kaum lagi di satu masa, pertolongan tak kunjung datang, mereka enggak kunjung menang dalam jihadnya, maka dikumandangkan panggilan, hal fikum man ra'a Rasulullah. Apakah ada di antara kalian orang yang pernah melihat Rasulullah? Ada enggak orang yang pernah lihat sahabat? Tabi'in udah tinggal sedikit. Maka ditemukan 1-2 orang, diutamakan, dimuliakan, diminta pendapatnya, dihormati, begitu. Kemudian dengan berkat mereka dapat pertolongan. Enggak cukup sampai di situ, Nabi cerita lagi. Berlalu lagi masa berikutnya, yaghzu fi'am minan nas, yabtu alaihi al-fath. Maka dikumandangkan panggilan, hal fikum man ra'a Rasulullah. Apakah ada di antara kalian orang yang pernah melihat tabi'in? Dapat pertolongan dari Allah dengan berkat orang-orang yang pernah melihat berjumpa dengan tabi'in. Itu Syekhana Al-Habib Umar bilang bahwasanya lihat orang-orang ini, mereka enggak bertambah pasukannya enggak bertambah. Persenjataannya tidak bertambah, kekuatannya nggak bertambah, yang bertambah hubungannya kepada para aulia, hormatnya kepada sholihin, kecintaannya kepada para sahabat dan tabi'in, itu yang bertambah. Dan kunci kemenangan adanya di situ. Kita beberapa hari yang lalu, alhamdulillah, dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bisa ikut mendampingi rihlah Syekhana Al-Habib Umar di Jordan, di Amman sana. Itu kita hadir zikra Ghazwah Mu'tah, peperangan Mu'tah, yang mana itu dikenang secara tahunan di masa sekarang ini. Nah itu dalam perang Mu'tah tersebut, itu pasukan muslimin jumlahnya 3.000 orang berhadapan dengan pasukan Romawi dengan persenjataan lengkap. Jumlah mereka tadinya 100.000 ditambah jadi 200.000. Wakil jumlah mereka itu 250.000 orang. 250.000 dengan 3.000 orang. Kalau mau hitung-hitungan, sedikit, bakal habis, selesai begitu saja. Akan tetapi memang dari zaman dulu kita nggak bergantung sama jumlah, nggak bergantung dengan persenjataan. Perang Badar, waktu perang Badar, tahu nggak berapa jumlah pasukan? 313 orang, lebih kurang. Musyrikin pasukan mereka berapa? Hampir 1.000 orang, 950 orang. Pedang yang dimiliki oleh pasukan muslimin berapa? Cuma 8 potong pedang. 8 bilah pedang yang dimiliki oleh kaum muslimin. Musyrikin dengan persenjataan mereka yang demikian banyak. Kuda cuma 2 ekor yang dimiliki oleh kaum muslimin. Dari dulu tidak ada imbang urusan begitu. Akan tetapi kemenangan kita, kemenangan umat Islam, bukan dari materi, bukan dari benda, bukan dari jumlah, tetapi dari hubungan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari kecintaan, dari ta'zim kepada para aulia, para sholihin. Karenanya jangan heran di masa-masa yang semacam ini, ajakan, panggilan, bisikan dan penipuan yang ingin membuat kepercayaan umat kepada sholihin, kepercayaan umat kepada aulia, hubungan umat kepada sahabat, hubungan umat kepada ahlul bait mau dirusak. Kenapa? Biar umat gagal dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dilakukan. Dan itu yang disusupi. Bahkan ke kalangan anak-anak kita diracuni pemikiran mereka, waliyadzubillah min dzalik. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam saat mengutus pasukan Mu'tah 3.000 orang, itu yang diperintahkan yang menjadi memimpin pasukan adalah Sayyidina Zaid bin Harithah. Apabila Zaid terbunuh, kata Nabi,
Yang memimpin pasukan Ja'far bin Abi Thalib. Apabila Ja'far terbunuh, yang memimpin pasukan adalah Abdullah bin Rawahah. Apabila Abdullah bin Rawahah terbunuh, maka muslimin memilih pemimpin mereka sendiri. Oh, subhanallah, tiga-tiganya itu tahu mereka bakalan mati. Isyarat dari Nabi Muhammad. Abdullah bin Rawahah pulang ke rumahnya dalam keadaan menangis. Dia tahu, dan semua orang tuh tahu, Nabi kalau dia ngomong begitu, nih yang 3 orang bakalan meninggal dunia, bakalan mati. Pulang Abdullah bin Rawahah ke rumahnya menangis. Istrinya bertanya, wahai suamiku, minta izin kepada Rasulullah, jangan kau menangis. Minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu nggak pernah absen di dalam peperangan manapun juga. Kali ini kamu izin, pasti diizinkan. Maka Abdullah bin Rawahah yang lagi menangis nengok ke istrinya, kamu kira saya nangis takut mati? Kamu kira saya nangis karena minta uzur? Enggak. Tahu kenapa saya nangis? Saya nangis karena ingat semalam saya baca ayat Quran. Saya ngaji, wirid saya tahajud, dalam tahajud saya baca ayat Quran yang berbunyi wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Tidak ada seorang di antara kalian melainkan akan melalui sirat yang membentang di atas neraka jahanam. Saya tahu saya bakal lewat di atas itu, tapi saya nggak tahu saya bakalan lolos atau enggak. Itu yang membuat saya menangis. Bukan karena dapat info akan mati atau enggak. Tetapi saya takut, saya menangis gara-gara ayat tersebut. Dan dengan hati yang semacam ini berjaya umat Islam. Terbunuh Sayyidina Zaid bin Harithah. Bendera kemenangan, benderanya Nabi Muhammad belum tumbang, dipegang oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Sayyidina Ja'far dikejar, begitu, dan menjadi sasaran. Terpotong tangan beliau yang kanan. Itu bendera tidak rela beliau jatuhkan, dipegang dengan tangan kiri. Dipotong tangan kirinya, dipeluk dengan kedua sikunya hingga beliau tumbang. Dan tidaklah beliau tumbang melainkan bendera tersebut dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. Wal ajib, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib tatkala beliau tumbang digotong ke pinggir pertempuran, itu didapati di tubuhnya itu ada lebih dari 80 sabetan pedang dan tusukan dan anak panah. Semuanya di bagian depan, nggak ada yang di samping, nggak ada yang di belakang. Semuanya di bagian depan, nggak mundur. Dan dia nggak rela bendera Nabi Muhammad tumbang atau terjatuh ke tanah. Nggak rela benderanya terbuat dari apa? Dari kain, dari kayu. Dia nggak rela jatuh ke bawah. Bendera sunnah di rumah kita rela diinjak-injak oleh anak kita sendiri. Bendera akhlak, bendera qiyamul lail, bendera salatul jamaah, bendera tutup aurat, bendera jaga batasan dengan yang bukan muhrim. Ada benderanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang harus kita pertahankan berkibar di rumah kita. Jangan benderanya iblis, jangan benderanya Yahudi, jangan benderanya Nasrani dan ajakan mereka dan bisikan mereka dan ajaran mereka yang berkibar di rumah kita. Benderanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemana bendera tersebut? Diinjak-injak bukan oleh Yahudi, diinjak-injak oleh keluarga kita sendiri, oleh anak kita sendiri, oleh kerabat kita sendiri. Kemana pembelaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sayyidina Ja'far dalam keadaan sakarat ditawarkan minum. Beliau bilang enggak mau minum, kasih yang lain. Bilang minum dulu, bilang saya lagi puasa sunnah. Akhirnya diucapkan puasa di hari yang lain, sekarang kamu minum. Bilang saya mau buka puasanya barang nanti di surga. Saya mau buka puasanya di surga, bukan di sini. Enggak tenggelam matahari di hari tersebut, melainkan beliau meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, yang dicari bukan surga, yang dicari Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad lagi siaran langsung di Madinah bersama para sahabat, menceritakan kepada mereka bath mubashir bersama para sahabat, menceritakan kejadian Mu'tah. Nabi bilang sekarang terbunuh Zaid bin Harithah. Bendera dipegang oleh Ja'far, sekarang terbunuh Ja'far. Kemudian Nabi bilang, waalaikumsalam ya Ja'far. Ya Rasulullah, kamu bicara dengan siapa? Ja'far terbunuh, ini ruhnya diarak oleh malaikat ke Madinah, dan Allah gantikan 2 tangan yang terputus dengan 2 sayap, terbang di taman-taman surga. Bilang mau ke surga, entar dulu, ngadep kepada Nabi Muhammad, ngasih salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di majlis ini memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha wa Sayyidina Abdullah bin Rawahah meninggal mati syahid, terbunuh. Kemudian dipimpin pasukan oleh Sayyidina Khalid bin Walid
Dengan siasat beliau berhasil menggempur pasukan Romawi, menyelamatkan umat Islam, hingga pasukan Romawi mundur, dan umat Islam pun pulang ke Madinah dengan membawa harta rampasan perang mereka. Dalam kejadian tersebut 3.000 lawan 250.000 orang, tahu berapa yang terbunuh? Yang terbunuh 11 orang. 11 orang yang mati syahid, yang dikubur di Jordan, di Amman sana, di Mu'tah. 700 tahun kemudian terjadi banjir, kemudian banjir tersebut membuat kuburan mereka itu tergerus, sehingga dipindahkanlah Sayyidina Ja'far ke tempat yang sekarang, Sayyidina Abdullah bin Rawaha, kemudian juga Sayyidina Zaid bin Harithah, kuburannya dipindahkan. Kemudian yang 11 lagi tetap di tempat mereka, dan semuanya masih utuh. Semuanya jasadnya masih utuh. Masih utuh jasadnya mereka, bahkan dengan imamah mereka juga masih utuh. Radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Masya Allah. Nah karenanya saudara-saudara sekalian, pererat hubungan kita, kecintaan kita dengan para aulia, dengan para salihin, dengan sahabat Rasulullah, dengan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan orang-orang yang mulia, teladani dan ikuti mereka. Itu kunci kemenangan dari Allah Jalla Jalaluhu ta'ala azamatuh. Bangun malam, sholat 5 waktu, kita menjerit dan kita berharap begitu agar suatu saat kita semua bisa sholat di Masjidil Aqsa. Kita berharap satu saat kita bisa maulid di Masjidil Aqsa. Kita berharap satu saat kita bisa hadir majelis di sana bersama para ulama wal auliya wal salihin. Tapi kunci untuk memenangkan masjid tersebut, masjid rumah kita jangan kita telantarin. Kita mikir masjid yang jauh, masjid sebelah nggak pernah kita tengok. Wala pernah sholat di masjid, wala pernah subuh di masjid. Masjid yang cuma 3-4 langkah kita boikot, terus kita bermimpi kita mau ngebuka itu masjid. Ta'al, benerin hubungan kita dulu dengan masjid. Perbaiki hubungan kita dengan masjid. Perbaiki hubungan kita dengan sholatul jamaah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Ta'ala, dengan sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka niscaya kita akan berjaya, kita akan menang. Sayyidina Umar bin Al-Khattab bilang, nahnu qaumun a'azzanallah bil Islam. Kita kaum dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Ini betaghaina al-izzata bi ghairihi la adzallanallah. Kalau kita mau cari kemuliaan dengan selain Islam, maka kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak berjodoh, tidak menemukan kemenangan dalam salat, dalam qiyamul lail, maka berarti dia enggak punya kemenangan. Itu disebutkan di dalam hadis, hal tunsarun wa turzagun illa bidu'afaikum. Bukankah kalian dimenangkan oleh Allah, dibela oleh Allah, dapat rezeki dari Allah dengan berkat orang-orang yang kalian anggap lemah. Laula syuyukh ruk'a wal atfal rudda wal bahaim rutta la subba alaikum minal azab. Itu disebutkan kalau bukan mereka para syuyukh yang kerjaannya ibadat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dikira dianggapnya lemah, tapi dengan berkat mereka, dengan berkat anak-anak kecil yang nggak pernah bikin dosa, dengan berkat bahkan hewan binatang, begitu Allah Subhanahu wa taala akan turun. Kalau bukan karena mereka diturunkan bala dan musibah, tapi dosa kita, kesalahan kita, kekeliruan kita, kealfaan kita, kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kita keluar bangkit dari majelis ini, melainkan Allah taala telah perbaharui hubungan kita, semangat kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan majelis ini salah satu penyebab datangnya pertolongan Allah taala. Dijadikan kita orang yang memiliki andil di dalam mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di barat dan di timur, dan Allah taala berikan rahmatnya, bantuannya, pertolongannya kepada ikhwanan al-muslimin di Gaza, fi Asqalan, fi Palestin, fi anha Baitul Maqdis, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita anfa'ul muslimin lil muslimin, abrakal muslimin 'alal muslimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Ij'alna mutahabbiin fillah, mutaawinin 'ala ta'atillah, warzuqna safa wal wafa bihaqqil mustafa birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.